Catatan opini Kompas pada hari Sabtu 24 Agustus tahun 2024 mengangkat tulisan dari Profesor Ikrar Nusabakti yang berjudul Degradasi Pancasila dalam Praktik Politik Indonesia. Tulisan ini sangat menarik. Dari beberapa aspek, apa yang diulas oleh Prof. Ikrar sangat tajam dan memperlihatkan realitas yang sebenarnya dari dinamika politik di tanah air pada hari-hari ini. Prof. Ikrar memulai ulasannya dengan kalimat yang sangat provokatif bahwa apa yang terjadi dalam dunia olahraga ketika para atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Prancis mendapatkan medali emas yang melampaui ekspektasi dari seluruh pemangku kepentingan olahraga di tanah air dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nilai-nilai keutamaan seperti fairness, sportivitas, gotong royong, kejujuran sangat kuat diperlihatkan ketika para atlet ini mengharumkan nama bangsa dan negara. Tetapi ketika nilai-nilai keutamaan seperti fairness, sportivitas, dan kesetaraan untuk bidang politik dan ekonomi, nampaknya apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar Nusabakti itu menarik untuk dicermati secara kritis. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif berpikir alternatif menggunakan lensa pemikiran filsafat, membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, catatan yang disampaikan oleh Ikrar Nusabakti terkait dengan degradasi nilai Pancasila dalam praktik politik di tanah air memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini sedang di ujung tanduk. Demokrasi Indonesia sedang dipertanyakan apakah akan menuju puncaknya untuk memastikan bahwa seluruh komponen bangsa akan menuju Indonesia Emas 2045 atau kita sedang mengalami stagnasi. Karena apa? Karena dinamika politik di tanah air tidak memberi ruang yang fairness, yang adil, yang sportif, yang egaliter untuk seluruh komponen bangsa ini dapat ikut serta menyampaikan aspirasi dan partisipasinya. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar bahwa demokrasi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja karena demokrasi kita sedang disetir oleh para penjahat, rasanya juga masuk akal bahwa apa yang terjadi belakangan, misalnya ketika seluruh komponen bangsa turun ke jalan untuk meneriakkan aspirasinya, mempertanyakan kinerja pemerintah dan lembaga legislatif DPR untuk rancangan undang-undang Pilkada 2024 yang sangat konspiratif sifatnya, itu memperlihatkan kepada kita bahwa pemerintah atau pemangku kepentingan yang terdepan dalam republik ini sungguh tidak cerdas dan tidak menggunakan akal sehat, apalagi tidak menggunakan hati nurani untuk membaca bahwa realitas politik kita betul-betul sudah payah dan mengkhawatirkan.
Teman-teman, Prof. Ikrar Nussabakti juga mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam dinamika Partai Golkar yang jelas-jelas Prof. Ikrar sejalan dengan pikiran saya. Dalam beberapa konten saya mengatakan bahwa Partai Golkar sedang dikudeta. Kudeta jelas terjadi dalam tubuh Partai Golkar. Mengapa? Intervensi kekuasaan yang besar yang membuat seorang Bahlil Lahadalia melenggang dengan sempurna, bahkan nyaris tanpa saingan. Ia mencatatkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar yang bermain cantik untuk mencapai puncak kepemimpinan dalam tubuh Partai Beringin tanpa pesaing. Dan dalam sejarah, ia adalah ketua umum Partai Golkar yang tanpa harus bekerja keras untuk menduduki kepemimpinan tertinggi dalam tubuh partai ini. Ia adalah calon tunggal, dan itu sesuatu yang menarik untuk dicermati dan mempertanyakan kepada kita tentang semangat demokratisasi dalam tubuh partai ini. Karena itu, Ikrar Nussabakti juga menyampaikan kritiknya bahwa Partai Beringin tumbang karena digergaji oleh si tukang kayu. Siapa si tukang kayu yang dimaksud? Tidak lain, insan politik tanah air. Rasanya hakul yakin maksud dari kalimat tukang kayu itu menunjuk kepada Joko Widodo. Berarti Partai Beringin yang sudah sangat berpengalaman, kaya dengan asam garam dinamika politik di tanah air, dan seringkali ada dalam tahap-tahap kritis perjalanan bangsa ini, akhirnya toh tumbang karena dipotong oleh si tukang kayu. Teman-teman, kalau itu yang terjadi, maka kita sangat prihatin. Kita tentu sangat kecewa dengan apa yang terjadi ketika kenyataan-kenyataan politik, fakta-fakta politik sangat mengangkangi demokratisasi yang sedang menguat dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air kita. Teman-teman, namun izinkan saya untuk memberikan tanggapan kritis dari perspektif saya sendiri. Apa yang dikatakan oleh seorang Ikrar Nussabakti memang sangat rasional dan masuk akal. Tetapi berkali-kali saya mengatakan, dalam komentar-komentar saya pun saya konsisten mengatakan bahwa setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dia lihat, apa yang dia analisis dalam hubungan dengan dinamika politik di tanah air. Karena itu, saya ingin memberikan posisi politik saya, bahwa apakah kita cukup fairness, apakah kita cukup adil untuk mengatakan bahwa seluruh proses politik di tanah air kita itu harus kita letakkan bola panasnya pada diri seorang Jokowi. Apakah kita tidak memberi ruang tafsir yang lain, bahwa ada kemungkinan juga bahwa orang-orang yang berada di dekat Jokowi juga turut memperkeruh keadaan dan suasana. Mereka yang ada dalam gerbong kepemimpinan rezim Jokowi itu juga harus sebetulnya dimintai pertanggungjawaban terkait dengan makin carut-marutnya kehidupan demokratisasi di tanah air kita. Jadi, ketika kita mengatakan Jokowi adalah aktor utama yang membuat demokratisasi kita itu semakin payah
dan berjalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan era Orde Baru yang kita sendiri katakan itu era yang sangat kooptatif dan otoriter. Maka hati-hati, kita juga bisa menjadi orang yang tidak fair dan tidak adil dan menuduh Jokowi sebagai orang yang punya andil besar, aktor utama yang menyebabkan kegaduhan dalam politik di tanah air. Kita harus mempertanyakan secara kritis bahwa setiap orang yang berada di sisi kanan, kiri, depan, belakang dari sosok yang bernama Jokowi itu adalah tokoh-tokoh yang juga perlu dipertanyakan. Apa ideologi dan kepentingannya terkait dengan rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, apa yang dicatat oleh Prof. Ikrar Nussabakti itu adalah satu lensa yang sangat kritis untuk mempertanyakan banyak hal terkait dengan dinamika politik di tanah air yang menurutnya itu telah membuat nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi yang sangat serius. Tetapi mencari kambing hitam pada figur dan sosok seorang Jokowi rasanya sama dengan berlaku tidak adil. Kita harus mengatakan juga bahwa tidak semua hal itu diketahui oleh seorang tukang kayu. Tukang kayu jelas memiliki agenda politik, ia memiliki ideologi tertentu, ia memiliki kepentingan, tetapi mengkambing hitamkan ia sebagai yang membuat carut-marut kehidupan politik tanah air dengan kekuatan-kekuatan yang tidak adil dan tidak sportif, bahkan sangat membelakangi nilai-nilai Pancasila. Itu juga pesan bahwa kita bisa menjadi orang yang tidak adil. Karena itu, catatan Prof. Ikrar Nussabakti penting, rasional, tetapi mari kita juga mengajukan antitesis yang kiranya itu juga mencerdaskan kehidupan publik tanah air, membaca fenomena dan dinamika politik yang sedang berkembang saat ini. Saya tidak punya kepentingan terkait dengan rezim yang berkuasa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, bahkan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi masyarakat harus diedukasi dengan cara pandang yang cukup berimbang. Melakukan kritik kepada rezim yang berkuasa sah-sah saja, tetapi kita juga perlu melihat apa yang kita lakukan sebagai daya kritis kita itu sebagai sikap yang membuat kita turut serta dan tidak malah menjadi orang yang melakukan tindakan yang tidak adil.